yang katanya sedang heboh di seluruh dunia, bahkan sudah mulai terasa di Indonesia. Saya juga tadinya tidak terlalu percaya sih, tapi ada beberapa informasi yang saya terima setelah saya membaca informasi di online. Di salah satu status Facebook atas nama Panji Widiantoro, dia menulis cerita di teman-teman komunitasnya seperti ini. Customer tidak jelas, order Gojek cuma mau nyari permainan yang di aplikasi, tidak tahu main apa dan membayar 73.000 hanya untuk main seperti itu saja. Nah, saya sudah membuat janji dengan yang membuat status Facebook ini untuk kita tanya lebih jelas lagi seperti apa pengalamannya begitu. Atas nama Panji ya, dia rela untuk membayar, penumpangnya rela untuk membayar biaya Rp73.000 hanya untuk mencari Pokemon saja. Nah, Mas Panji? Oke, Mas Panji, akhirnya ketemu juga ini. Lagi bertugas ini, Mas? Iya. Salam kenal dulu ya. Mas Panji, saya baca di Facebook atas nama Panji Widiantoro. Tulisannya customer tidak jelas, order Gojek cuma mau nyari permainan yang di aplikasi. Tidak tahu mainan apa, Emon begitu. Nah, ini yang nulis siapa ini, Mas? Ya, itu saya. Mas Panji yang nulis ini. Ini kenapa nulis status kayak gini di Facebook, Mas? Ya, jadi kejadiannya pada waktu itu 4 hari atau 3 hari yang lalu saya mendapatkan customer jam 7:30 dan jam 9-an. Itu tujuannya kemana? Mau kemana katanya? Dari stasiun Pasar Minggu ke Cepete Raya. Nah, terus selama perjalanan tuh emang gelagatnya udah agak aneh, dia minta jalan pelan-pelan. Nah, di Jalan Ragunan Raya itu dia minta berhenti di suatu tempat, tepatnya di tong sampah begitu, dia minta berhenti. Nggak tahu dia mau ngapain, dia pokoknya foto-foto begitu, saya nggak tahu. Akhirnya dia naik lagi. Nah, udah sampai jalan, kita pelan-pelan di Ampera, seharusnya kita belok kiri lebih cepat, cuman dia minta belok kanan. Yang ke arah belok kanan? Iya, Kemang Selatan. Nah, ya udah, akhirnya saya jalan di situ, emang udah nggak ada curiga, dia akhirnya nggak minta berhenti, cuman dia main HP terus. Puncaknya di Cepete Raya, kan tujuannya sudah sampai Cepete Raya. Saya bilang, Pak, ini udah sampai Cepete Raya, rumah Bapak di mana? Enggak, saya nggak nyari rumah. Nyari rumah saudara Bapak? Enggak, saya nggak punya saudara di sini, saya mau nyari Emon, katanya gitu. Dah, saya dengar kan Emon itu apaan, Pak? Udah Bang, majuan, dia sambil nepuk pundak saya. Pokoknya majuan Bang, ayo cepetan, maju cepetan. Udah, akhirnya saya maju, dia turun, dia foto, dia nyengir. Ketawa-ketawa nggak jelas, langsung ngasih gepelin duitnya. Saya hitung 73.000, saya bilang, Pak nggak usah bayar, Bapak udah pakai Gojek kredit. Nggak usah, itu buat Bapak. Sambil senengnya, ya udah, akhirnya saya tinggal. Para gamers tidak hanya asik mengejar Pokemon di kehidupan nyata. Mereka bersama para YouTubers juga ramai membahas si monster lucu lewat kanal youtube.com. Dengan mewabahnya games Pokemon ini, pemerintah pun berusaha tidak lengah. Kemenkominfo mengaku akan terus memantau perkembangan demam Pokemon Go ini dan berharap tidak ada efek buruk bagi masyarakat. Bahwa jangan sampai ini menjadi sesuatu yang malah bukan hanya tidak kondusif, tapi menjadi, kalau misalkan di jalan bisa kecelakaan sambil nyupir ngejar Pokemonnya. Ya sebetulnya bukan masalah Pokemonnya, bukan masalah gamenya. Di mana-mana juga udah lebih dari 15 tahun lalu dikatakan kalau nyupir itu jangan sambil menggunakan ponsel atau. Bagi penggemarnya, berburu Pokemon memang mengasihkan. Hanya saja, Nico, salah satu gamers Pokemon Go, ternyata punya pengalaman tak terlupakan saat memburu para monster lucu. Jadi dalam suasana yang sangat sepi itu ya kita nggak sadar karena masih seru ya. Tiba-tiba pas lagi jalan di trotoar, saya kan dekat ke jalan, istri saya di sebelah kiri. Dari belakang tuh ada motor, nggak terlalu kenceng. Ya tiba-tiba langsung dia mencoba untuk ngambil handphone saya pakai tangannya dia, jadi ya langsung dicoba untuk direbut gitu. Sambil dia sendirian, dia kita naik motor. Cuman karena saya megang handphonenya saya begini ya, jadinya 2 tangan gitu, ya susah gitu diambil. Nggak berhasil diambil akhirnya gitu. Cuman kita sempat agak tarik-tarikan, dan begitu udah dianya nggak dapet, dianya kayak mau berhenti gitu. Nah ini kan wah udah berabe nih kalau misalnya berantem nggak ada orang di sini. Istri saya kemudian teriak langsung maling gitu. Nah dia langsung kabur. Ya.
Mungkin dia tertarik pengen main Pokemon juga mungkin. Iya, soalnya banyak handphone yang nggak bisa jalanin Pokemon Go. Mungkin dia butuh main Pokemon Go, jadi dia butuh handphone yang bisa jalanin mungkin. Pencarian Pokemon bisa ke berbagai lokasi. Si monster bisa bersembunyi di berbagai area publik. Bahkan, terkadang para monster lucu ini bersembunyi di tempat-tempat ibadah. Yang pertama, Pokemon itu bagian dari permainan atau hiburan. Jadi setiap permainan dan hiburan itu sah-sah saja bagi orang hidup butuh hiburan. Lagi booming di mana-mana, Winda. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak yang mainin, di Turki ada nggak kira-kira? Ya, memang kita nggak tahu di Turki, namun yang saya tahu di Turki ini saat ini tengah terjadi suatu krisis download. Sejak kapan? Pertama kali rilis sih kemarin, tanggal 6 Juli, begitu udah tahu dia keluar, ya langsung download via APK itu kemarin. Taunya dari mana? Teman-teman posting di pet, Mas. Tahu-tahu udah pada nangkepin Pokemon, ya bukannya apa, karena dulu kan saya kan main Pokemon juga, sama saya ngikutin tren Pokemon dari pertama kali tahun 97. Oke. Bahkan sampai ngoleksi kartunya. Jadi kalau ada game Pokemon begini saya nggak ikut, ya saya merasa bersalah, Mas. Jadi sebenarnya memang sudah suka Pokemon dari zaman kecil Pokemon. Dan akhirnya ini kayak reuni juga ya. Nostalgia. Nostalgia. Dan apalagi Pokemon yang keluar itu Pokemon yang di season pertama, yang benar-benar semua orang tahu dan yang benar-benar paling legendnya itu gitu. Sebenarnya gimana sih mainnya? Mungkin masih banyak yang belum tahu nih, Mas. Saya juga baru download, jadi masih belum paham cara mainnya secara Kamu benar. level berapa? Nah, pasti Baru Mas, level ini baru kebetulan sedang dapat jalan. Pokemon, Mas, Squirtle, Mas. Ini saya belum punya nih. Mungkin bisa dihadapkan ke kamera. Ini tinggal pencet, nanti Pokemonnya keluar, tinggal tangkep nih, lempar dulu bentar. Boleh di zoom mungkin ya, dilihat nih ini cara nangkepnya gimana. Oh, tuh lah. Itu dapat tuh. Dapat nggak? Mudah-mudahan dapat. Winda penasaran. Dapat. Oh, itu dapat ya. Dapat Squirtle. Susah nih, Mas, makanya. Di lingkungan Mas siapa aja yang udah main ini? Satu kantor, Mas, satu lantai dan satu blok, Mas. Ini udah kerja nih Mas ya? Udah, Mas, alhamdulillah. Kerja di Bilangan Jakarta juga. Bilangan Jakarta, kebetulan di daerah padat penduduk juga. Pada penduduk juga, dan satu lantai semuanya main. Iya. Tapi jadinya kerja nggak sih kalau main terus kayak gini, apalagi satu lantai? Iya. Justru kita mainnya pas makan siang. Jadi kalau makan siang itu cari tempat, kan biasanya kan ada Pokespot di daerah-daerah Pokespot dekat itu apa? kantor. Pokespot itu daerah kita berhenti, ada bundaran gitu. Kalau kita putar kita bisa dapat item-item Pokeball sama experience biasanya gitu. Biasanya jadi tempat Pokespot tuh apa aja sih? Biasanya mall, masjid, tempat ibadah gitu. Jadi kalau misalnya orang ke masjid Pokespot udah muter Pokeball, kagak sholat, tanggung makanya. Aduh, prihatin juga ya di masjid loh. Nggak dimarahin ya? Hah? Nggak dimarahin, masuk masjid tapi nggak sholat, cuman ngambil Pokemon aja? Ya kalau pas lagi makan siang, ya harus sholat biar kalau berdoa sama Tuhan biar dapet Pokemonnya bagus-bagus. Ini sebenarnya fenomena apa sih Mbak Lizzie ya, selaku psikolog, orang-orang kok berbondong-bondong pada ikutan main semua begitu. Ini sebenarnya apa yang mereka rasakan begitu? Dapat lagi. Lagi dapat, lagi seru. Jadi ada yang namanya psychology of game. Gitu ya. Jadi banyak peneliti sudah mulai melihat nih game ini kok bisa sih orang gandrung banget, ada apa? Dan ternyata pada saat bikin game developer itu sangat memahami psikologi manusia. Dia ada yang namanya insentif. Kalau nggak ada reward nggak mau main kan? Harus ada rewardnya. Ada reward, ada interaction sometimes. Makanya beberapa game selain Pokemon Go ini juga digandrungi, kayak misalnya kan ada Warcraft ya. Jadi ganti-ganti peran, ada social experience yang ngobrol sama orang. Terus ada juga insentif, ada reward, ada mastery skill. Jadi dia tahu apa yang game developer tahu bagaimana menggerakkan atau memotivasi kita pengguna manusia untuk menggunakan gamenya. Di sisi psikologi para gamers dimainkan di sini ya oleh para developer ini ya. Yes. Tapi apakah nantinya juga akan berakibat buruk terhadap lingkungan sekitar, maksudnya berkomunikasi dampaknya ya secara sosial juga dengan teman-teman yang di dunia nyata sebenarnya, bukan di dunia maya saja. Kami akan membahasnya, namun kita harus jeda dulu sejenak. Dapat Squirtle. Susah nih, Mas, makanya.
Di lingkungan Mas siapa aja yang udah main ini? Satu kantor mas, satu lantai dan satu blok mas. Ini